Oke, selamat siang adik-adik. Kembali lagi bersama Bang TP. Sekarang kita bahas lanjutan dari soal TPSK nomor 13. Cuman sebelumnya ya, Abang mau menanyakan gimana kabar adik-adik? Sehat? Sehat ya? Oke. Jadi kalau begitu Abang yakin kalian masih semangat untuk membahas soal-soal TPSK ini. Oke ya, sekarang kita lanjut aja nomor 13 ya. Oke, katanya di sini jika X diantara -1 sampai 1, manakah hubungan yang benar antara P dan Q katanya. Oke, jadi di sini kan katanya X itu diantara -1 sampai 1 gitu ya. -1 sampai 1 berarti nanti kita tulis saja langsung X diantara -1 sampai 1. Terus katanya lagi P itu adalah X pangkat 4 dikurang 4 dibagi X pangkat 2 kurang 2. Oke, kita buat di sini ya. Berarti P itu adalah P sama dengan, kalau kita faktorkan dek ya, X pangkat 2 tambah 2 kali X pangkat 2 kurang 2 dibagi gitu ya, dibagi X pangkat 2 kurang 2. Dari sini ada yang bisa disederhanakan, yaitu X pangkat 2 kurang 2, maka P itu adalah X kuadrat tambah 2 gitu ya. Oke, sekarang kita bahas si Q. Si Q itu adalah, oh ini sudah terbahas langsung ya. Si Q itu adalah X tambah 3. Oke, jadi dari sini kalau kita perhatikan dek, mana hubungan yang benar antara P dan Q jika X-nya di antara -1 sampai 1. Oke, jadi dari sini kita bisa buat begini ya. Kita bisa buat begini. Si P, yang pertama si P. Si P gini dia. P. P itu kan X kuadrat ditambah 2. Karena X-nya di antara -1 dan 1, kita andaikan aja, berarti ini kan antara 0, -0, dan 0 gitu ya. Jadi ingat deh, kalau 0, dikuadratkan atau -0, dikuadratkan, dia tetap hasilnya 0, ya, tetap hasilnya 0. Kalau 0 dikuadratkan hasilnya 0. Jadi paling besar X kuadrat di sini adalah 0, maka P-nya itu sudah pasti di antara berapa sampai berapa? Sudah pasti paling kecil nanti 2, iya kan? 2-nya kita buat sama dengannya, karena kalau X-nya 0, P-nya 2. Sedangkan ini kita buat 3, tapi nggak pakai sama dengan, karena X kuadrat nggak mungkin 1. Maka P-nya di antara -2 dan 3. Paham ya? Sekarang kita bahas Q-nya deh. Q. Q-nya kan katanya adalah X tambah 3. X-nya tadi kita bilang antara berapa tadi? -0, 0, dan 0, gitu ya. Kalau -0, ditambah 3 sudah pasti 2, cocok ya. Kalau dia 0 ditambah 3 sudah pasti 3. Kalau di atas atau 0,
ditambah 3 berarti 3 koma. Nah, jadi di sini abang jelaskan nilainya bisa minus 0, ditambah 3 berarti 2 koma gitu ya. Kalau berapa lagi? 0 tambah 3 itu 3. Terus kalau positif 0, ditambah 3 hasilnya 3 koma gitu ya. Berarti nilai Q itu kita buat aja sini. Nilai Q itu pasti di antara yang terkecil berapa dari sini? 2 koma ya. 2 koma sampai yang terbesar 3 koma. 3 koma berarti kita buat aja 4. Karena nggak ikut 4 gitu ya. Berarti kalau dari 2 ke 3 dengan 2 koma ke 4, apa hubungan P dan Q gitu? Apa hubungan P dan Q? Hubungan P dan Q itu nanti bisa kita bahas pada apa sebenarnya? Pada garis bilangan. Itu cara yang paling enak sebenarnya. Cuman gini aja. Kalau P di antara 2 sampai 3 bisa nggak 2,9? Bisa ya. Q-nya bisa nggak 2,1? Bisa. Berarti siapa lebih besar? P lebih besar. Cuman kalau kita ambil Q-nya 3, siapa lebih besar? Q-nya. Karena hubungan antara P dan Q tidak pasti, berarti jawabannya dodol. Paham ya? Karena hubungan antara P dan Q tidak pasti, maka jawabannya dodol. Kenapa? Misalkan aja angka si P masukkan ke Q gitu dia, Mas. Apa hubungannya gitu dia. Paham ya? Nah, jadi jawaban yang jelas itu adalah dodol. Oke, kita lanjut nomor 15. Nah, di sini katanya X dan Y merupakan bilangan real. Mana pernyataan yang benar? Nah, jadi kalau ditanya pernyataan yang benar, kita tahu deh X tambah Y kuadrat. Oke, coba kita buat X tambah Y kuadrat. Kalau ini kita kuadratkan jadi apa deh? X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat. Masih ingat caranya kan? X kuadrat 2 kali X kali Y, 2XY, Y kuadrat. Ah, berarti salah. Udah? Yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat. Ah, itu adalah X tambah Y kuadrat kurang 2XY. Tadi X tambah Y kuadrat udah kita bahas di sini. Coba kalau ini kita kurangi dengan 2XY. Kurang 2XY. 2XY-nya habis ya, berarti jadi X kuadrat tambah Y kuadrat. Pas nggak? Pas, berarti benar. Kalau 1 salah, 3 salah. Kalau 2 benar, karena pilihan yang lain nggak ada, berarti 4 benar. Tapi nomor 4 langsung bisa kok kita buktikan gitu dia. Langsung bisa kita buktikan. Berarti mengenai sifat ya, sifat ini sudah kita bahas. Jadi abang yakin kalian sudah paham, sehingga jawabannya C. Bisa ya? Nah, sekarang kita lanjut nomor 15. Oh, tadi salah nomor. Ini nomor 14 ya, nomor 14. Katanya begini. Ada orang membeli sepatu bekas, harganya 200.000. Untuk memperbaiki sol sepatu, 40.000. Lalu dia menjual 300.000. Tentukan hubungan P dan Q. Oke. P itu katanya 20%. Q itu persen keuntungan penjualan sepatu. Oke. Yang kita bahas di sini Q ya. Kita tahu modal yang dia butuhkan itu adalah penjumlahan dari biaya untuk membeli dan biaya untuk memperbaiki, gitu ya. Biaya untuk membeli 200.000 tambah biaya untuk memperbaiki 40.000. Cocok ya? Akhirnya modal yang dibutuhkannya yaitu 240.000.
Sedangkan harga jualnya katanya tadi 300.000. Sehingga dari sini dapat keuntungannya berapa? Untungnya adalah pengurangan dari jual kurang modal, gitu ya. Berarti 300.000 dikurang 240.000. Berarti jadi 60.000. Oke, sekarang kita bahas si Q. Q itu katanya adalah persen keuntungan penjualan. Oke, persen untung. Kita tahu rumus persen untung adalah untung per modal kali 100%. Gini ya. Oke, untungnya kita tahu 60.000. 60.000 per 240.000 dikali 100%. Oke. Gini ya. 60.000 dengan 240.000, ribunya habis deh. Nolnya juga habis. Tinggal 6 dibagi 24. 6 dibagi 24 sama-sama dibagi 6 berarti 1/6. Seperempat gitu ya. 1/4 dikali 100%. 1/4 dikali 100% berarti 25%. Inilah si Q. Paham ya? Maka, apa hubungan P dan Q? Karena P tadi 20% dan Q 25%, maka hubungannya adalah si Q lebih besar daripada si P. Sehingga jawabannya bola. Paham ya? Oke. Sekarang kita lanjut yang terakhir. Biar istirahat dulu kita ya. Katanya begini. Seorang ibu pergi belanja pada sebuah toko pakaian. Di toko pakaian tersebut, semua jenis pakaian diberi diskon 70 plus 20. Jika total harga awal pakaian yang dibeli ibu adalah X rupiah, maka manakah pernyataan berikut ini yang benar mengenai total pembayaran yang dilakukan ibu? Oke, jadi kalau soal ini deh, ini namanya double diskon ya. Double diskon. Dikasih diskon 70, terus dikasih lagi diskon 20. Kalau di mall sering kita lihat kayak gini bentuknya. Bukan kayak gitu penulisannya ya, kayak soal kita ini bukan. Kayak gini. Awalnya 70%. Terus di sini dibuat tambah 20%. Pernah nggak ke mall? Kayak gini ya? Ini maksudnya itu ya. Jadi kalau abang bilang cara menghitungnya ini begini dia. Cara menghitung total diskonnya ini abang buat lah ya, total diskonnya ya. Jadi ini diskon 1, ini diskon 2. Diskon 1 katanya berapa? 70%. Kalau diskon 1 70%, ya kan? Kalau diskon 1 70%, maka ini 70% dari siapa? Dari si X. Paham ya? 70% dari X. Sekarang diskon 2. Ceritanya begini, setelah didiskon kan muncul harga baru. Gitu ya. Harga barunya berapa? Kita buat sini. Harga barunya berarti 30% X. Paham nggak? Jadi diskon 2 ini nanti katanya 20%. 20% dari siapa? Dari harga setelah didiskon pertama. 20% dari harga setelah kena diskon oleh diskon pertama. Harganya ini 30%. Berarti diskonnya 30% X gitu ya. Maka diskon kedua adalah 20%
kali 30% X. Paham ya? Oke. Berarti diskon 2 ini berapa ini? Diskon 2 ini kalau kita kalikan, ini nolnya 2 mati ke salah satu persen, berarti ini 2 kali 3 berarti 6 persen. Paham ya? Jadi kalau abang tanya kalian, jadi intinya sebenarnya berapa total diskonnya, Dek? Total diskon berapa persen? Berarti total diskonnya berarti diskon 1 tambah diskon 2. Diskon 1 tambah diskon 2 berarti 70% tambah 6%. Maka 76%. Jadi kalau total diskon 76%, maka harga akhir jadi berapa? Harga akhir berarti karena total diskon 76% dari X, maka harga akhir tinggal sisanya. Sisanya berarti 100 kurang 76%, kan gitu dia kan? 100 kurang 76 kira-kira, iya betul, 24% dari X. Sekarang pertanyaan si soal, manakah pernyataan berikut yang benar tentang total pembayaran? Ini total pembayarannya 24% X. Kalau 24% berarti 0,24 ya. Oke, kita hitung aja. 0,7 kali 0,8 0,56 gitu dia. Ini 0,24 X. Ini 0,56, salah dong. Ini 0,14, salah dong. 0,6, salah dong. 0,24 benar. Berarti jawabannya dodol. Paham ya? Bang rasa untuk kali ini soal TPSK-nya sangat gampang. Gak ada yang masalah ya, gak ada yang masalah. Oke lah. Jadi mungkin kenapa bisa jadi gampang, karena kalian sudah pernah membahasnya dan kalian sudah mengerti. Jadi agar soal itu gampang, pernahlah bahas, pernahlah mengerti. Ya, oke, sampai di sini perjumpaan kita. Jangan lupa di like dan di subscribe dan di share dan di komen. Terima kasih, selamat siang.